Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilian Zara Zazabila dari kelas R3J. Saya mahasiswi Universitas Indraprasta PGRI. Saya ingin menyelesaikan tugas akhir mata kuliah metodologi pembelajaran, yaitu membuat video demonstrasi mengenai metode pembelajaran yang saya pilih, yaitu e-samples. Sebelum membuat video demonstrasi mengenai metode e-samples, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu metode e-samples, dan juga karena metode e-samples yang saya pilih ini adalah turunan dari model pembelajaran contextual teaching learning, maka saya akan mengulas kembali apa itu model pembelajaran contextual teaching learning, hanya untuk mengingatkan kembali kepada kalian semua. Baik, dimulai dari mengulas model pembelajaran contextual teaching learning yang merupakan turunan dari metode e-samples, non-e-samples yang akan saya buat video demonstrasinya nanti. Baik, contextual teaching learning atau CTL adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk menemukan makna di dalam materi akademik yang mereka pelajari, dengan menghubungkan subjek-subjek akademik tersebut pada konteks dalam kehidupan keseharian mereka. CTL mempersiapkan siswa untuk kehidupan di luar kelas dan profesi yang mereka tuju. Pendekatan CTL melibatkan siswa secara penuh dalam proses pembelajaran. Pendekatan ini melibatkan penghubungan antara isi akademik dengan konteks kehidupan nyata. Jadi setelah guru atau pendidik menjelaskan sebuah materi, murid akan menghubungkan materi tersebut dengan kehidupan sehari-hari mereka. Contohnya seperti itu. Selanjutnya, pendekatan ini juga memerlukan refleksi untuk membangun koneksi kognitif yang tahan lama. Dalam materi yang akan saya buat nanti, contextual teaching learning itu contohnya, karena saya membahas tentang bahaya narkoba, maka siswa dapat mengaitkan tentang apa saja bahaya-bahaya narkoba yang pernah terjadi dalam kehidupan mereka, gitu. Baik, selanjutnya adalah pengertian tentang e-samples, tentang metode pembelajaran e-samples. Pengertian dari metode pembelajaran e-samples adalah teknik pengajaran yang menggunakan contoh dan bukan contoh untuk membantu siswa memahami definisi konsep. Teknik ini menggunakan gambar sebagai media untuk menyampaikan materi pelajaran. Contoh-contoh berupa gambar foto atau kursus yang bermuatan masalah dianalisis, kemudian dideskripsikan dan disimpulkan oleh peserta didik. Jadi nanti dalam contoh pembelajaran e-samples, saya akan memberikan materi yang terlebih dahulu. Habis itu peserta didik diminta untuk memberikan mana yang contoh dan mana yang bukan contoh. Setelah itu peserta didik atau guru diminta untuk memberikan kesimpulan dari materi pembelajaran yang disampaikan pada saat itu. Tujuan atau manfaat dari metode pembelajaran
Tujuan atau manfaat dari metode pembelajaran examples non-examples. Yang pertama ada meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep atau klasifikasi yang diajarkan. Yang kedua ada meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Jadi diminta siswa agar mengikuti pembelajaran secara aktif. Yang ketiga ada mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa agar siswa bisa memikirkan tentang materi yang diajarkan oleh guru pada saat itu. Nomor 4 ada meningkatkan pemahaman dalam konteks nyata agar siswa bisa menerlibatkan materi itu dalam konteks nyata dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kelebihan dan kekurangan dari metode examples non-examples. Dimulai dari kelebihan dulu. Kelebihan dari metode examples non-examples, siswa lebih kritis dalam menganalisis gambar. Siswa mengetahui aplikasi dari materi berupa contoh gambar. Siswa diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya. Selanjutnya ada kekurangan dari metode examples non-examples, yaitu tidak semua materi dapat disajikan dalam bentuk gambar. Yang kedua memakan waktu yang lama. Terus langkah-langkah atau sintak penerapan metode pembelajaran examples non-examples. Yang pertama, guru mempersiapkan gambar-gambar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Contohnya nanti saya akan membahas tentang bahaya narkoba. Saya menyiapkan slide PowerPoint mengenai bahaya narkoba. Contohnya seperti itu. Lalu yang kedua, menempelkan gambar di papan tulis atau menayangkan melalui HP ya. Seperti itu. Yang pertama menyiapkan, yang kedua adalah menyiapkan proyektor atau PowerPoint slide. Yang ketiga, guru memberikan petunjuk dan kesempatan pada siswa untuk memerhatikan atau menganalisis gambar. Yang keempat, siswa mengidentifikasi contoh dan bukan contoh dari gambar yang diberikan. Setelah saya menayangkan PowerPoint tentang bahaya narkoba, lalu siswa diminta untuk menelaah dulu mengenai PowerPoint yang saya tampilkan nanti. Setelah itu siswa diminta untuk menebak mana contoh dan bukan contoh dari materi yang akan saya sampaikan nanti. Yang kelima, siswa membandingkan dan membedakan contoh dan bukan contoh. Ya, itu. Yang keenam, siswa menyimpulkan konsep yang dapat dipetik dari contoh dan bukan contoh. Jadi kesimpulan dari materi yang akan saya sampaikan nanti apa dan apakah siswa bisa menyampaikannya, seperti itu. Selanjutnya saya akan langsung saja. Baik, saya akan segera mendemonstrasikan metode pembelajaran examples non-examples. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita semua berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Pada hari ini, Ibu senang sekali masih diberi kesempatan untuk bisa hadir di kelas ini untuk memaparkan materi, menjelaskan tentang materi, dan juga bertemu dengan kalian semua, murid-murid yang Ibu cintai. Semoga kalian senantiasa sehat selalu ya. Di sini saya Adlian Zahra Zalzabila, guru bimbingan. Di sini saya Adlian Zahra Zalzabila sebagai guru bimbingan dan konseling kelas kalian. Selanjutnya Ibu akan melakukan presentasi terlebih dahulu. Untuk nama yang Ibu sebutkan, mohon bilang hadir ya. Aldi Alfian, apakah hadir? Baik, hadir. Selanjutnya Dial Anumerta Nugroho, apakah hadir? Baik, hadir. Duna Risalia, apakah hadir? Baik, hadir. Elvina, apakah hadir? Baik, hadir. Keisha Firda Almaira, Hadir. baik. Baik, berarti di sini semuanya hadir ya. Selanjutnya Ibu akan menyampaikan materi mengenai bahaya narkoba. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah untuk meningkatkan kesadaran siswa tentang bahaya narkoba dan dampak buruk yang ditimbulkannya. Penyuluhan narkoba di tingkat sekolah ini digencarkan karena dengan kegiatan ini kesadaran siswa akan bahaya narkoba semakin meningkat dan mereka akan lebih responsif ketika ada tindakan mencurigakan di lingkungan sekolah. Dan diharapkan jika kalian semua menyadari adanya gejala narkoba atau orang yang dekat dengan kalian harus segera melapor kepada pihak berwajib supaya tindakan kejahatan narkoba di sekolah ini atau di lingkungan sekitar kalian bisa segera ditangkap. Seperti itu. Selanjutnya aturan kegiatan pembelajaran Ibu yaitu Ibu menjelaskan materinya lewat PowerPoint, lalu kalian simak secara individu, kalian simak, kalian catat ya kalau perlu, memang harus dicatat, harus catat. Ibu mau kalian semua catat. Dan setelah itu Ibu akan tanya contoh-contoh mengenai pengguna narkoba dan juga bukan pengguna narkoba. Baik, Ibu akan segera menayangkan slide PowerPoint-nya. Disimak ya. Baik, ini adalah materi PowerPoint slide mengenai bahaya narkoba. Kita kenali dulu
Kata dia jenis narkoba. Yang pertama ada heroin. Heroin ini dia punya efek samping terhadap yaitu obstruksi sistem pernapasan, hati, dan juga ginjal. Yang kedua ada metamfetamin. Dia mempunyai dampak yaitu menguasai sistem saraf sehingga menyebabkan gangguan neurologis. Selanjutnya ada tembakau yang sering ditemui di rokok. Seperti itu. Tembakau ini menyebabkan kematian banyak orang yang juga sakit panas dan gangguan respirasi. Selanjutnya ada LSD supaya mengganggu kerja mental sehingga menyebabkan gangguan neuropsikiatri dan juga fisik seperti sakit kepala dan mual-mual yang parah. Selanjutnya ada konsekuensi fisik dan psikologis dari penggunaan narkoba. Pengguna narkoba cenderung memiliki masalah psikologis, emosional, sosial. Yang pertama, kita bahas fisik. Fisik seperti kerusakan organ tubuh, jantung, otak, dan bernapas. Emosional mampu merusak sikap dan pola pikir kearomatisan, neurotik, dan bahkan psikotik. Psikologis sama seperti pengaruh membuat kalian kehilangan konsentrasi, mengalami depresi dan kecemasan. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya yaitu saat kerja, tidak bisa fokus, terus sering halusinasi, ya susah konsentrasi dan selanjutnya ada sosial. Pengaruh dapat perilaku kita dalam masyarakat, membuat kita kehilangan kredibilitas dan kepribadian kita. Dampak sosial dan ekonomi dari kecanduan narkoba. Yang pertama ada kriminalitas. Angka kriminalitas yang terjadi seperti kekerasan dalam rumah tangga, teror, perampokan, dan juga pembunuhan. Yang kedua, beban biaya. Seorang pecandu narkoba biayanya karena dia rela membayar berapa saja harga dari obat-obatan terlarang itu. Dia rela mendapatkan uangnya sehingga dia memiliki beban biaya yang tinggi. Penjelasannya yaitu pengobatan jangka panjang dan biaya rehabilitasi sangat tinggi sehingga terkadang menjadi beban orang kaya dan menjebak pada kemiskinan hingga rusaknya keluarga. Narkoba berdampak juga pada keluarga, bisa membuat pasangan dan anak belum lagi ketidakstabilan psikologis. Selanjutnya, pencegahan narkoba. Gimana sih cara kita buat mencegah narkoba? Ada gaya hidup sehat. Menjaga gaya hidup yang sehat dengan memperbanyak olahraga, menjaga pola makan yang sehat, sayuran, protein, karbohidrat, vitamin, nutrisi, dan istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup, tidak begadang, jangan main HP terus. Kalau malam tidur jam 9. Yang baik untuk anak sekolahan baiknya tidur jam 9 agar saat bangun jadi bugar, jadi fresh, dan saat sekolah bisa menyimak penjelasan guru
lebih optimal. Selanjutnya ada komunikasi keluarga yang terbuka. Hubungan keluarga yang baik dan komunikasi yang terbuka dapat mencegah seseorang jatuh ke dalam penggunaan narkoba. Selanjutnya ada terapi seni. Terapi seni adalah media unik dan efektif untuk membantu orang yang bermasalah dengan narkoba. Perawatan dan terapi penanggulangan kecanduan narkoba ada terapi sistematik dan konseling. Ini konseling bisa dilaksanakan psikolog atau konselor untuk membantu mental dan narkoba dan menemukan kekuatan dalam diri sendiri dan menyediakan lingkungan yang positif. Yang kedua ada rehabilitasi narkoba. Rehabilitasi narkoba adalah proses memulihkan pasien dari kecanduan obat-obatan, substansi, dan struktur klinik kreatif mana pasien tinggal untuk jangka waktu tertentu. Rehabilitasi itu tempat agar dia tidak lagi mengalami kecanduan terhadap obat-obatan terlarang. Yang ketiga ada terapi obat terapi obat untuk mengurangi keinginan seseorang untuk menggunakan narkoba dan membuat efek obat menjadi tidak signifikan lagi. Kesimpulan dari poin ini dampak negatif narkoba sangat berbahaya dan merusak. Namun, kita semua memiliki kekuatan untuk mencegahnya. Kami menawarkan banyak bantuan dan sebagainya untuk mengatasi masalah narkoba. Jadilah pribadi yang tangguh dan rela untuk menjadi penolak narkoba. Halo semua, setelah menyimak dari PowerPoint yang sudah Ibu tayangkan, Ibu mau ngasih 2 contoh gambar. Ada yang bisa nebak tentang antara pengguna narkoba dan juga bukan. Contohnya kayak yang sudah tadi dijelaskan, kalau misalnya dari fisiknya pun terlihat ya kayak organ tubuhnya menjadi lebih rusak, sakit, terus mukanya mungkin lebih tua daripada usia sebenarnya, terus juga dia terlihat kehilangan konsentrasi dan juga terlihat depresi. Itu terlihat ya, jadi kalian bisa nebak mana yang termasuk pengguna narkoba, yang kanan atau yang kiri? Ada yang bisa nebak? Kanan, Bu. Baik, pintar. Benar Kesya jawabannya. Terima kasih sudah menjawab. Selanjutnya untuk kesimpulan, ada yang bisa memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini? Ada, Bu. Baik Kesya, apa? Narkoba itu obat-obat terlarang yang bikin kita kehilangan kesadaran, bikin belajar jadi nggak fokus, halusinasi, terus kecanduan. Maka dari itu kita tidak boleh mengonsumsi narkoba. Pintar, terima kasih Kesya. Sama-sama, Bu. Baik, pemaparan materi sudah, menyebutkan contoh dan juga bukan contoh juga sudah, serta menyampaikan simpulan juga sudah. Terakhir, Ibu ingin menyampaikan evaluasi karena yang aktif di sini sepertinya hanya Kesya aja ya. Ibu harap pertemuan kedepannya semuanya harus
pembelajaran ibu. Dan rencana pertemuan berikutnya, karena materi berikutnya berhubungan dengan bahaya merokok, ibu mau kalian semua membuat tulisan karton. Jadi kalian buat sekreatif mungkin. Setelah itu kalian menjelaskan dari tulisan karton yang sudah kalian buat. Ada yang ingin bertanya? Baik Bu, berarti minggu depan kita membuat tulisan karton tentang bahaya rokok ya Bu? Iya benar Keisha. Minggu depan kalian bikin tentang bahaya merokok, dibikin di kertas karton ya. Ya Bu. Apakah boleh dihias dengan gambar-gambar dan menggunakan spidol Bu? Ya boleh bikin semenarik mungkin. Nanti hasilnya mau ibu pajang di depan kelas, di mading sekolah. Baik Bu. Baik anak-anak, bila sudah tidak ada yang bertanya lagi, kita akhiri pertemuan kita akhiri pembelajaran kita pada akhir ini. Terima kasih diucapkan untuk kalian semua yang sudah menyimak materi yang sudah ibu paparkan dan dijelaskan, dan terima kasih untuk kalian yang sudah aktif dalam kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Baik, sama-sama semuanya.